Kasus perundungan di sekolah tak boleh dianggap biasa. Kasus yang kini kembali marak harus menjadi perhatian bersama. Lalu apa tips efektif agar anak terhindar dari bullying? Berikut wawancara khusus saya bersama psikolog forensik Cassandra beberapa waktu lalu. Ya pemirsa, saya sudah bersama Mbak Cassandra. Selamat malam Mbak Cassandra. Selamat malam. Ya seperti yang kita tahu akhir-akhir ini banyak kasus perundungan atau bullying terutama di lingkungan pendidikan ya. Sebenarnya apa sih faktor utama yang menjadikan para pelaku bully ini melakukan perundungan sesama anak gitu ya, pelaku anak gitu. Apakah dari faktor lingkungan keluarganya ataukah memang dari dinamika sekolah, sosialnya atau bagaimana sebenarnya? Baik, sebelum saya menjawab, saya ingin menekankan bahwa bukan akhir-akhir ini. Tetapi selama ini memang sudah banyak terjadi, tetapi sekarang ini baru mulai terkuak kembali. Jadi ini yang seringkali disebut sebagai fenomena gunung es. Artinya yang kelihatan atau yang ketahuan ya yang ada di puncak gunung esnya. Tapi di bawah itu banyak sekali. Dan ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Nah kalau ditanya penyebab, tentu kaitannya adalah dengan teori kekerasan itu tersendiri. Bahwa bullying itu terjadi ketika ada seseorang yang memiliki kekuasaan atau kekuatan atau powerful, kemudian melakukan tindakan kekerasan tersebut terhadap orang yang lebih tidak berdaya atau powerless gitu ya. Dan ini yang ditandai dengan bullying itu terjadi berulang-ulang yang membuat seseorang satu bisa merasa tidak nyaman, terluka baik fisik maupun hatinya, kemudian bisa mengganggu kualitas hidup dan fungsi kehidupannya. Dan yang sulit sekali menjadi berhenti adalah ketika bullying ini tidak dilaporkan karena takut. Kalaupun sudah dilaporkan ternyata responsnya tidak sesuai atau mungkin dibiarkan atau responsnya atau penanganannya tidak sesuai dengan standar sehingga bullying ini masih terjadi lagi dan lagi dan lagi. Berarti banyak faktor sebenarnya atau berbeda-beda juga ya setiap anak bisa melakukan kekerasan atau bully terhadap orang lain ya. Ya, yang jelas kan setelah kita bicara dari sisi teori penyebabnya begitu ya. Nah, kita bicara mengapa ada profil psikologis tertentu yang bisa menjadi pelaku kan gitu. Dan bisa jadi ada mengapa ada profil psikologis tertentu yang akhirnya menjadi korban gitu. Nah, persoalannya akan kembali lagi bahwa di dalam psikologi kita kenal setiap manusia itu lahir bagaikan kertas putih, suci, murni, tapi dia ditulisi oleh pengalaman kehidupan, proses belajar, pola asuh, lingkungan, teman, dan lain sebagainya. Nah, ketika dia sampai pada satu titik yang ternyata dia jadi pelaku, kan berarti kan kita harus tahu apa yang terjadi pada kehidupan mereka. Selain dari faktor genetik, misalnya mungkin ada kualitas tidak matang, pengendalian emosi yang rendah, tidak stabil emosi, pemahaman norma sosial yang juga rendah, dia tidak menyerap makna bahwa tindakan-tindakan tersebut itu tidak bisa dilakukan karena menyakiti hati orang lain, tidak punya rasa empati. Dan tentu saja terakhir ya kita bisa kaitkan kan tadi dari fisik, mental, sosial, spiritual. Artinya secara spiritual mungkin memang modal pemahaman spiritualnya terbatas. Strategi apa yang harus diterapkan anak tersebut untuk menghadapi pelaku bully untuk melindungi diri dia? Yang jelas yang namanya anak pasti tidak berdaya. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, dengan kondisi dia tidak berdaya, berarti kita tidak mungkin mengharapkan atau menuntut anak untuk bisa sendiri. Tugas orang tua, guru di sekolah, masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bebas bullying. Jadi berarti kita perlu sistem di sini, termasuk juga pemerintah dan media dalam hal ini. Saya berterima kasih karena topiknya adalah topik bullying supaya bisa menjadi pembelajaran bagi siapapun. Ya. Yang jelas sampai hari ini, sampai detik ini belum ada standar penanganan bullying di sekolah yang baku, yang dilakukan oleh semua sekolah gitu ya. Misalnya dikeluarkan oleh
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah misalnya. Setiap sekolah akhirnya bikin sendiri-sendiri. Dan bisa jadi, tadi sudah saya katakan, bullying terjadi bukan hanya karena ada pelaku dan korban, tetapi karena sistem itu memungkinkan itu terjadi. Jadi kita tidak bisa menuntut anak yang jelas-jelas tidak berdaya, ya. Justru lingkungan itu harus diciptakan, sistem kita harus diciptakan. Persoalannya para pelaku dan korban ini, korban akan menderita sepanjang hayat, sementara pelaku akan melakukannya lagi nanti di tingkat sekolah yang lebih tinggi. Nah, tapi kan kembali lagi, kalau di Korea tadi mulai ada yang seperti itu. Jadi ada sanksi sosial dari lingkungan bahwa kalau ada bully bisa artis dilepaskanlah dari keartisannya. Nah, sekarang bertambah Ada cancel culture ya. cancel culture. Ada kampus yang apabila ada riwayat bully tidak diterima gitu. Jadi betul-betul sampai marah seperti itu. Nah, sekali lagi mungkin kita harus sudah mulai menerapkan di Indonesia bahwa selama sistem itu tidak terbangun dengan baik, tugas kita semua, negara, media, masyarakat luas secara umum, masyarakat pendidikan, jadi guru, sekolah harus punya kesadaran yang betul-betul penuh dalam hal ini untuk membangun lingkungan yang ramah anak, aman buat anak ya. Jangan sampai itu terjadi. Nah, baru yang terakhir adalah orang tua nih. Orang tua juga sangat penting. Mereka bisa selalu memantau anak-anak mereka, proses tumbuh kembang mereka, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apakah dia punya pemahaman norma sosial yang cukup untuk mengetahui bahwa perbuatannya itu melukai orang lain, punya rasa empati untuk tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati orang lain. Jadi saya kira kita harus melakukan perbaikan, pembenahan di semua bidang. Nah, kalau perundungan itu atau bullying itu sudah terjadi di lingkungan sekolah, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh pihak sekolah, baik itu dari guru-guru, dari konselor ya, guru BK gitu, ataupun dari manajemennya, itu harus seperti apa sebenarnya? Nah, ini tadi pentingnya standar penanganan bullying itu atau perundungan harus ada. Dan yang paling penting adalah bahwa harus ada orang yang bertanggung jawab dan tahu persis apa yang harus dilakukan. Terutama di dalamnya mungkin ada satgas, mungkin ada tokoh-tokoh, tadi mungkin ada guru BK dan lain sebagainya. Tapi yang jelas sekolah sangat berperan penting untuk menegaskan itu tadi. Bahwa yang jelas sekolah tidak ada tawar-menawar, tidak menerima adanya bullying. Nah, tapi kan ini problem. Kalau misalnya ternyata sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Kan gitu. Nah, bahwa sekolah mungkin biar gampang, ya udah dikeluarin aja, tapi kan tidak mendidik. Kan gitu ya. Tapi kembali lagi saya yakin kalau siaran ini juga sudah disampaikan dan negara kita juga sepakat, apalagi kemudian kita dengar tadi di Korea sudah dijalankan bahwa kalau ada riwayat bullying, itu bisa nggak diterima di sekolah loh gitu. Nah, tapi bagaimana kalau ternyata bullyingnya malah terjadi di perguruan tinggi? Ya kan? Nah, itu kan berarti lebih fatal. Artinya, sistem kita, masyarakat kita telah membiarkan adanya cikal bakal bibit-bibit pelaku bullying dari SD, SMP, SMA sampai kuliah nih. Dan padahal terus kemudian tidak dikeluarkan juga misalnya karena ya ada satu dan lain hal. Tapi kan kembali lagi kita harus tegas dalam hal ini gitu, karena kembali lagi kalau kita bisa permisif, kalau kita juga tidak tegas ya tentu itu akan dilakukan lagi dan lagi. Kalau dari sisi orang tua, peran apa yang bisa dijalankan untuk mencegah anaknya menjadi korban bully atau bahkan jadi pelaku bullying? Yang jelas orang tua harus dekat dengan anak. Ya, mengawasi proses tumbuh kembang mereka. Tadi saya juga sudah katakan, orang tua, ayah dan ibu harus punya waktu dan tenaga untuk setiap saat memeriksa proses tumbuh kembang anak ini dari masa bayi, balita, SD, SMP, SMA, kuliah, lalu dicek tuh. Kan kembali lagi, karena kita akan tahu perilakunya seperti apa, menjaga supaya pola pergaulannya, interaksinya sama siapa, nonton film apa, main game apa, itu semua harus dipantau. Itu tugas orang tua memang, berat, apalagi kalau anaknya banyak, ya kan?
Tapi sekali lagi, tentu orang tua sangat berperan penting ya dalam pengawasan tersebut dan memastikan bahwa proses tumbuh kembangnya itu pikirannya, perasaannya. Nah, itu terbentuk tuh karena ada selain perkembangan fisik, ada perkembangan kognitif, ada perkembangan sosial-emosional, ada perkembangan moral. Nah, pemahaman dia terhadap situasi lingkungannya, bagaimana dia mengendalikan emosi, bagaimana dia menentukan perilaku yang tepat dalam pergaulan. Nah, itu menjadi tanggung jawab orang tua. Tapi kalau untuk anak-anaknya, apakah ada tips sebenarnya untuk menghindari menjadi korban bully di sekolah? Apalagi mungkin kecenderungannya sifatnya yang pendiam atau pemalu atau kurang percaya diri. Itu apa yang sebenarnya harus dilakukan anak agar terhindar dari perundungan? Ya. Yang jelas tadi sekolahnya harus punya sistem, ya. Dan tentu saja guru-guru harus siap untuk memantau, harus tahu nih apa yang terjadi pada anak-anaknya. Dan bahwa anak-anak itu harus tumbuh secara sehat, ya, harus bahagia, harus maksimal dalam pelajarannya. Nah, tentu harus ada sistem untuk mendeteksi kalau ternyata anak ini tidak berfungsi secara maksimal, kemudian tidak berinteraksi secara baik, kemudian dia sebagai contoh yang paling mudah, misalnya kalau bereaksi mungkin jadi lebih lambat misalnya. Nah, itu kan tentu harus digali penyebab utamanya apa. Apakah memang sejak masuk sekolah dia memang lambat dalam merespon, berarti itu ada kaitannya dengan intelektual. Tapi kalau sebelumnya dia cerdas, sebelumnya dia sangat responsif, tapi setelah masuk sekolah terus kemudian dia jadi tidak merespon, kemudian dia jadi pendiam. Nah, ini kan berarti ada perubahan perilaku nih. Nah, ini tugas guru, orang tua untuk mengetahui, mendeteksi. Karena biar bagaimanapun para korban ini tadi karena tidak berdaya dan tidak berani lapor. Nah, saluran ini harus disediakan. Saluran ini kan menjadi bagian dari standar penanganan bullying itu tadi kan. Supaya dia bisa melapor. Apakah laporannya secara anonim, apakah ada, kalau di luar negeri ada istilahnya buddy bench. Buddy bench tuh kayak tempat duduk seperti ini, ya tulis buddy bench. Siapapun dalam kondisi tidak nyaman bisa duduk di situ. Dan kalau ada orang yang lihat dia duduk di situ, berarti dia sedang tidak nyaman. Nah, harus ada yang membantu. Nah, datanglah orang yang membantu. Hey buddy, what's up? What can I help you? Nah, gitu kan? Apa yang terjadi pada dirimu? Karena ada buddy bench. Tapi kan ini sistem nih. Kembali lagi, sekolah harus punya kreativitas yang tinggi nih dalam tadi menyediakan sarana untuk pelaporan, kemudian menyediakan sarana untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak ini untuk menunjukkan dan atau juga untuk mengatasi. Jadi jangan sampai bullying itu terjadi gitu ya, supaya otomatis lebih baik mencegah daripada mengobati.